Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami ingin mengupdate harga MPV second untuk harga 50 jutaan. Modal segini bisa lo punya MPV senyaman Toyota Alphard dan tidak rewel tentunya, tapi agak boros. Wajar kan? Kelasnya saja sudah medium MPV. Jangan salah lo teman-teman, di 50 jutaan ini sudah banyak pilihannya. Nah, penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya sebelum kita lanjut. Oke, terima kasih. Langsung saja ke mobil yang pertama, ada Honda Stream 1,7 tahun 2002. Kalian pasti ngincar MPV yang satu ini sejak lama kan? Wajar juga sih teman-teman. Biasanya kalau anak muda itu paling males ya beli MPV, jadinya keluarga bisa jadi korban nih. Biasanya sedan jadi pilihan utama biar bisa gaul. Nah, kalau Honda Stream, dia beda. Honda Stream hadir sebagai MPV yang fun to drive, gaul, tapi juga bisa muat sekeluarga. Maksudnya 7 orang ya teman-teman. Dan dia bukan sekedar muat saja nih. Mobil ini punya interior yang nyaman dan berkelas. MPV yang lahir di tahun 2001 ini memakai mesin 2 tipe nih, 1700cc dan 2000cc. Yang paling murah adalah bermesin 1700cc. Mesin 1,7 liter ini berkode D17A5 SOHC VTEC. Tenaga maksimalnya 130 horsepower dan torsinya 115 Nm. Transmisinya matic dan berpenggerak roda depan. Fiturnya selain fitur standar, dia sudah tilt steering, AC single blower, tapi sudah ada heater ya. Ada armrest di depan dan baris kedua, dan juga dia punya laci penyimpanan yang banyak. Menurut kami kelebihan Stream yang utama sudah pasti desainnya yang sporty dan timeless ya teman-teman. Dia juga fun to drive alias enak diajak nikung nih. Mesinnya responsif, interiornya nyaman, posisi duduknya tergolong ergonomis, dan juga banyak laci penyimpanan. Untuk urusan spare part, masih banyak tersedia nih teman-teman, walaupun tidak selalu ada ya. Nah, untuk kekurangannya, bantingan suspensinya keras dan suspensinya cukup ringkih nih teman-teman, terutama untuk bagian depan ya. AC-nya masih single blower, jadi mungkin agak panas ya di belakang, dan harga spare part-nya rada mahal nih teman-teman. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Honda Stream ini sekarang harganya sudah sangat terjangkau nih teman-teman. Dari tahun kemarin saja penurunannya cukup banyak. Apa karena terpengaruh pajak mobil baru 0% ya? Ya, apapun itu yang jelas sekarang untuk kondisi bagus, teman-teman sudah bisa mendapatkannya dimulai dari harga 59 juta rupiah dengan pajak aktif ya. Untuk biaya pajaknya sekitar 1,7 juta rupiah. Yang kedua ada Nissan Serena C24 tipe CT tahun 2004. Satu-satunya MPV murah yang mirip Alphard ini harganya tidak banyak berubah nih teman-teman. Serena generasi kedua ini termasuk yang paling banyak diidamkan bagi para kaum bapak-bapak yang sayang keluarga. Tapi masalah utamanya konsumsi BBM-nya yang boros. Dalam kotanya saja hanya sekitar 5-6 km per liter, dan luar kota sekitar 9-10 km per liter. Dan juga perawatannya yang mahal. Tapi masih oke lah karena dia bandel. Kekurangannya itu masih bisa diabaikan. Lagi pula tidak ada MPV yang benar-benar mirip Alphard yang semurah ini kan. Nissan Serena memakai mesin dengan kode QR20DE 2000cc CVTC. Tenaganya 150 horsepower dan torsinya 200 Nm. Mesin yang sangat bertenaga dan transmisinya juga responsif untuk sebuah mobil MPV. Padahal dia cuma berpenggerak roda depan, tidak seperti generasi sebelumnya yang berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya lengkap banget nih teman-teman. Sudah punya rem ABS, dual airbag, tilt steering, electric retractable mirror, AC auto climate double blower, driving mode, meja di konsol tengah, picnic table, punya gorden di semua jendela, armrest depan, kursi baris keduanya sudah captain seat, dan sliding door-nya masih manual, belum power sliding door ya. Menurut kami, MPV ini tidak ada cacatnya. Suspensinya nyaman, akomodasinya super memanjakan penumpang dan terasa mewah. Dan dia bukan mobil yang rewel. Tapi karena dia kelasnya sedikit di atas Innova, jadinya spare part-nya agak mahal ya teman-teman. Pencinta MPV nyaman pastinya tidak peduli dengan konsumsi BBM dan harga spare part-nya. Konsumsi BBM-nya masih bisa diakali dengan penghemat BBM. Benar nggak teman-teman? Kalau soal harganya, harga terendahnya sudah bisa didapatkan di angka 58 juta rupiah. Dan pajaknya sekitar 2,7 juta rupiah.
Dengan harga 50 jutaan saja, dapat mobil yang benar-benar mirip Toyota Alphard ya teman-teman. Cuman kalah dimensi aja. Yang ketiga, Kia Sedona V6 tahun 2003. Kia mulai mengganti nama Carnival menjadi Sedona untuk model facelift-nya waktu itu. Pada Sedona ini cukup banyak dilakukan perubahan konstruksi mesin yang dikatakan cukup rewel. Perubahannya juga cukup signifikan pada eksterior, namun tidak dengan interiornya. Sedona ini lebih banyak ditemukan dengan kondisi bagus. Kia terbukti cukup berhasil memperbaiki kualitasnya. Dan wajar juga untuk Sedona ini, harga secondnya saat ini juga jauh lebih mahal dari Kia Carnival. Mesinnya masih memakai kode yang sama dengan Kia Carnival ya, KV6 2500cc, 6 silinder, 24 katup, THC. Tapi ada improve-nya ya teman-teman. Tenaganya 148 horsepower dan torsinya 224 Nm. Punya transmisi matic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya, selain dia punya fitur standar, dia juga sudah punya rem ABS, dual airbag, AC triple blower, kursi driver elektrik, armrest di semua kursi baris kedua sudah captain seat, kaca samping belakang elektrik, gorden di semua jendela, dan power outlet di bagasi. Mobil dengan konfigurasi kursi captain seat biasanya sudah pasti sangat memanjakan penumpang ya. Ini bahkan interiornya senyaman Toyota Alphard, tapi Alphard generasi pertama ya teman-teman. Fitur interior dan keselamatannya lengkap. Captain seat-nya bisa diputar ke belakang. Mesinnya cukup bandel dan bertenaga. Handlingnya cukup stabil, dan suspensinya sudah pasti lebih empuk dari Toyota Innova. Tapi perawatannya cukup mahal nih teman-teman, termasuk harga spare part-nya. Bengkel spesialisnya juga terbatas, interiornya juga mudah retel karena panas. Mobil ini punya radius putar yang sangat lebar, dan perawatannya sebaiknya juga harus rutin, seperti ganti oli berkala setiap 5.000 km, cek pendinginan mesin, dan perhatikan kipas radiatornya. Untuk konsumsi BBM Kia Sedona ini dalam kota sekitar 6-7 km per liter, dan luar kota sekitar 8-9 km per liter. Kia Sedona V6 tahun 2003 sekarang harganya agak naik nih teman-teman. Tapi mungkin karena sekarang sudah banyak yang ditemukan dengan kondisi bagus, wajar juga sih kalau naik harganya. Sekarang itu harganya dimulai dari sekitar 56 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 1,7 juta rupiah. Yang keempat ada Honda Odyssey 2,3 tahun 2001. Kalau Honda Stream dengan model sportinya, Odyssey lebih ke elegan nih teman-teman. Tapi tetap saja sih ada unsur sportinya karena ground clearance-nya rendah. MPV medium Honda ini adalah generasi pertama yang datang ke Indonesia. Dengan harga 50 jutaan saja, sudah bisa beli mobil MPV medium yang kaya akan fitur dan kenyamanan yang sangat baik. Dia punya varian mesin 2,3 liter dan 3 liter V6, dan yang paling terjangkau adalah yang bermesin 2,3 liter ini. Mesin 2,3 liter ini berkode F23A 2300cc SOHC VTEC, tenaganya 143 horsepower, dan torsinya 206 Nm, punya transmisi Triptonic 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah pasti sangat lengkap ya. Selain fitur standar, dia sudah punya rem ABS, tilt steering, AC digital triple blower dengan auto climate, pemanas suhu, dan rear defogger. Armrest depannya sudah kiri kanan, dual SRS airbag, meja di konsol tengah, punya sunroof, dan armrest di baris kedua, dan pelipatan kursi baris ketiganya sudah bisa rata bagasi nih teman-teman. Menurut kami kelebihannya adalah mulai dari mesinnya yang bandel khas Honda, interiornya premium, suspensinya sangat nyaman, handlingnya stabil, transmisi maticnya responsif, akomodasi kabinnya lengkap, kisi-kisi AC-nya sudah 3 baris, legroomnya lapang sampai baris ketiga, dan spare part-nya masih dapat disubstitusi. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah pada kaki-kakinya yang ringkih. Mesinnya kurang bertenaga, remnya kurang pakem, kabinnya kurang kedap di kelasnya, AC-nya mudah bermasalah, headlamp-nya kurang terang, ground clearance-nya rendah, dan bodinya terlalu panjang sehingga rawan mentok, dan harga spare part-nya mahal di kelasnya nih teman-teman. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kotanya sekitar 6-7 km per liter, dan luar kota sekitar 8-9 km per liter. Honda Odyssey 2,3 tahun 2003, harganya sekarang sangat turun nih teman-teman. Sekarang sudah di kisaran 58 juta rupiah, dengan kondisi prima, tapi pajaknya masih cukup tinggi nih, sekitar 3,5 juta rupiah.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video berikutnya.